Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah, sebagaimana tak henti-hentinya Allah subhanahu wa ta'ala mencucurkan rahmatnya kepada kita sekalian. Salah satu rahmat, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Bahkan ada satu nikmat lain yang kebanyakan manusia lupa, yaitu nikmat sehat dan sempat. Kesehatan mahal harganya, karena dengan tubuh yang sehat insya Allah nanti terdapat jiwa yang kuat. Artinya ketika kita beribadah kepada Allah dalam keadaan sehat, maka kita akan melakukan dengan penuh kekuatan dan semangat. Mungkin teman-teman kita yang masih dikasih sakit itu mengalami penurunan dalam kekuatan, terutama semangat. Tetapi juga terkadang orang yang dikasih sakit jadi malah ingat kepada Allah kan gitu. Di samping digugurkan dosa-dosanya. Jadi ada hikmah di balik sakit. Tapi kita bersyukur diberi sehat, karena harusnya dengan kesehatan kita dapat berbuat lebih banyak. Kemudian sempat. Sempat itu sebenarnya setiap orang diberi waktu yang sama 24 jam. Tukang becak 24 jam, presiden 24 jam. Sama Cuman terkadang ada orang yang mampu membagi waktu sehingga seluruh waktu-waktunya itu disulap jadi kebaikan, disulap jadi pahala, gitu kan? Dan dia bisa memilih di antara waktu-waktu yang dijalaninya itu supaya seluruh waktunya menjadi ibadah. Nah, oleh karena itu dalam hal ini diperlukan suatu ilmu agar supaya orang itu bisa memilih jalan mana yang bermanfaat dan jalan mana yang tidak bermanfaat. Yang kedua, diperlukan keimanan, karena tidak setiap orang yang tahu bahwa jalan itu baik dan bermanfaat tapi dia kuat menjalaninya. Maka lengkap Allah memberikan nikmat iman, ilmu, amal. Itu juga semuanya nikmat karena ternyata tidak ada kekuatan yang bisa kita lakukan kecuali kekuatan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Makanya ketika diseru oleh Allah dengan suara muadzin hayya 'alas shalah, jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali kekuatan dari Allah. Kalau tadi semata-mata sehat, ada orang yang lebih sehat daripada kita, kan? Tapi kenapa tidak mampu hadir? Karena tidak diberi kekuatan. Jadi sehat saja tidak cukup, tapi diberi kekuatan. Maka ada hidayatut taufik, billahi taufik wal hidayah. Mengapa? Kekuatan itu juga milik Allah. Kalau kita nggak dikasih nikmat kekuatan, walaupun badan kita sehat, tetapi gimana?
berat, ya kan? Masya Allah. Nah, itulah kita pentingnya untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan. Karena orang yang bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang diberikan itu, Allah akan menambahkan nikmat itu. Kan gitu. Nah, jadi mari kita bersyukur kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan. Itu berarti kita supaya banyak mengingat apa yang Allah berikan kepada kita selama ini, dan mensyukuri, tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi mensyukuri itu adalah menggunakan kenikmatan yang Allah berikan untuk apa? Mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang orang itu terhenti pada ucapan alhamdulillah. Ya alhamdulillah diberi sehat. Tapi ketika dipanggil Allah tidak datang. Lah itu apakah syukur gitu ya? Jadi belum cukup syukur itu hanya di lambe ya. Syukur itu mewujudkan ya perintah-perintah Allah dalam kehidupan ya. Menggunakan segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu wujud syukur. Jadi taat adalah merupakan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita syukuri. Jadi kita syukuri berarti kita mewujudkan agar supaya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka kita letakkan ya sesuai dengan kehendak-kehendaknya. Ini yang penting ya. Kalau sekarang begini, saya kasih Anda hadiah, Riz, kamu tak kasih hadiah peci, Riz, ya. Nah, wujud syukurnya gimana? Alhamdulillah, bah, peci. Tapi setelah itu digunakan, tidak pernah digunakan, bahkan digunakan kepada yang bukan fungsinya. Misalnya digunakan untuk lap atau untuk sepatuan gitu. Nah ini kira-kira walaupun mengucapkan alhamdulillah berarti dia syukur apa enggak? Enggak bersyukur ya. Jadi bersyukur tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, tapi dipakai ya ketika sholat, dipakai misalnya gitu. Itu wujud syukur gitu ya. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, terhitung apa enggak? Tak terhitung karena jumlahnya sangat banyak. Dalam bahasa matematika itu himpunan tak terhingga. Ya, himpunan yang anggota-anggotanya apabila dihitung sampai hari kiamat tidak mandek. 1, 2, 3. Loh kok bisa ya? Ya kenikmatan Allah. Coba sekarang kita lihat saja yang ada dalam tubuh kita. Ya, misalnya nikmat mata. Ada berapa komponen mata yang kita ketahui? Yang paling tahu dokter kalau manusia ya. Ada kornea, ada konjungtiva, ada macam-macam. Itu kita mungkin ngitung sudah susah di mata ya. Kalau salah satu saja itu sakit itu ya, mungkin korneanya gitu. Sulit kita menangkap cahaya yang datang dari luar bertemu cahaya yang dari dalam mata, nggak bisa melihat. Ya. Mungkin di bagian konjungtiva terjadi radang sehingga namanya konjungtivis. Ya, apa namanya? Yang tis itu radang. Kalau bronchia ya, gandelan paru-paru ini kena radang namanya bronsitis ya, tis. Nah, itu berapa banyak penyakit yang tis ya, radang-radang itu ya. Yang apabila kita kena satu saja, waduh, minta ampun ya. Jadi begitu. Terkadang kita lupa ketika diberi sehat. Ya apa enggak? Kalau kita dalam keadaan sehat lupa, seolah-olah tidak ada kenikmatan Tuhan yang ada dalam diriku. Itu naudzubillah min dzalik. Itu karena setan menutupi kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada kita supaya kita lupa dan tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Padahal ya kalau kita diberi sakit, nah itu baru kita ya sekecil apapun sakit yang ada dalam diri kita nggak ada yang enak ya. Ada nggak sakit yang enak?
kelilipan aja sudah aduh. Kelilipan sudah aduh. Ya itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak. Nah, itulah sebabnya maka dalam konteks ini ya coba kita selalu banyak mengingat kenikmatan yang Allah berikan. Karena ketika kita banyak mengingat apa yang Allah berikan kepada kita, timbul rasa syukur, timbul rasa cinta. Kenapa? Iya, Anda coba sekarang jangankan diberi banyak, sedikit aja misalnya Faris pulang dari kampus bawa martabak manis ya, atau sukanya martabak telur kadang-kadang ya. Wah, itu sudah teringat terus ya. Faris mah baik kalau pulang bawa martabak telur padahal hanya sekali, ya kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bukan sekali, berkali-kali tanpa hitungan, setiap waktu, setiap saat, setiap detik ya. Dan apabila salah satu nikmat Allah dicabut tadi, misalnya nikmat bernapas ya, dicabut sehingga kita kalau napas luar biasa ya, Masya Allah. Ini coba hal seperti ini kita sadari ya setiap saat. Apa tidak malu ketika Allah panggil kita untuk hadir ya, dipanggil dengan penuh penghormatan ya, ke rumah Allah, ke masjid Allah, dicucuri rahmat, diberikan hidangan oleh Allah yang nikmat-nikmat. Hidangan hati dengan hidangan fisik lebih nikmat mana coba? Lebih nikmat hidangan hati. Coba ketika hati diberi sakinah, ketenangan, ketika kita memanjatkan doa, mengalir air mata, tetesan air mata dari mata kita, merasa begitu selesai ya. Lupa apabila kita disandingi sate ketone kelalen ya kan. Tapi sebaliknya orang disandingi gulai, sate, bahkan kemarin apa? Mas Faris rendang, magelangan ya kan, segala macam makanan misalnya ada, tetapi hati kita gelisah. Ya, ada kecemasan. Kira-kira gimana? Hidup terasa sempit, sumpek terasa gitu ya. Ya kan gitu. Jadi hidangan hati Allah akan berikan ya kepada orang yang taat kepada Allah. Oleh karena itu jangan berani-berani kita menyepelekan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berani-berani kita jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti kita keluar daripada ajaran Allah itu seperti air keluar, seperti ikan keluar dari air. Dia keluar daripada habitatnya, ya. Kalau ikan keluar dari air, ya, berarti dia keluar dari habitatnya. Apa yang terjadi? Dipatuk oleh ayam, dipatuk oleh blekok, ya, oleh macam-macam. Kan gitu. Begitu juga ya, kita kalau keluar daripada syariat Allah, keluar daripada aturan Allah, dipatuk oleh setan, jin, iblis, demit, ya, dan sebagainya. Dipatuk untuk kerubutan, ya. Oleh karena itu, mari kita menyadari betapa sesungguhnya menghadiri daripada seruan Allah itu sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.